berangkat. Orang-orang wes pada masuk, tapi kita masukin nanti aja ya. Loh kamu ini piye toh? Katanya tadi mau ikut ke Jakarta. Aku udah beli tiketnya 2 mahal-mahal loh. Kok nggak jadi? Aduh, Ji, kamu tuh nggak ngerti ya. Aku ikut takut, ngeri. Udah percaya sama aku gak apa-apa, wong base-nya gede, bagus kayak gini loh. Pasti aman, udah ayo. Aku tuh ngeri, Ji. Aku pegangin terus ya. Oh, ada TV-nya. Wah, bagus nih. Pi wes toh. Orang udah dalam bis kok masih merem aja. Ma, aku nggak mau lihat. Aku takut. Panji, kok perasaanku nggak enak ya? Aku punya firasat deh. Tuh, deg-degan toh. Ya toh. Kayaknya abis iki busnya jalan, terus nanti kuale, terus meledak sampai gosong. Remuk, tabrakan. Awakmu iku ora oleh ngomong kok ngono. Waduh. Maaf ya. Maklum dia pertama kali naik bis. Lagian kamu iku lho, Nji. Kenapa toh kerjanya mesti jauh-jauh sampai Jakarta segala? Kenapa sih nggak di Jogja aja? Kalau kita di desa terus, di Jogja terus, itu hidup kita itu gitu-gitu aja. Aku itu kan pengen ngerubah nasib supaya bisa jadi orang kaya. Aku kan ngelakuin semua ini juga buat kamu, Topi. Supaya aku bisa ngasih mas kawin yang bagus buat kamu. Iya lah. Tapi Apa maneh iki? Upi, awakmu iki opo-opoan sih? Maaf, sepurane ya. Maaf. aku belum apa-apa ya, wes ngerepotno kayak gini. Aku nggak enak sama penumpang yang lain. Panji, aku tak turun aja ya. Aku kayaknya nggak akan berani deh untuk lanjutin perjalanan ke Jakarta. Ya wes, ya udah gak apa-apa. Aku tak turun ya. Kamu nggak apa-apa toh sendirian ke Jakarta? Nggak ada yang nemenin di sana. Kamu jaga diri loh ya. Ya wes gak apa-apa. Nanti nyampe Jakarta aku langsung telepon kamu. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pi ya. Panji, enggak kalau wes sampai telepon aku ya. Maaf aku udah jadi ikut, Panji. Kamu hati-hati di Jakarta ya. Iya. Nanti sampai di Jakarta aku telepon kamu. Dadah. Akhirnya hari ini aku akan ketemu lagi sama Panji. Ya ampun, udah berapa lama ya aku nggak ketemu sama dia. Aku kangen banget sama dia. Sekarang dia kayak apa ya? Mana hari ini pas banget lagi. Hari dimana aku jadian sama Panji untuk 5 tahun. Kira-kira nanti Panji bakal bawain kado apa ya dari Jakarta? Kalau ini sih dijamin Panji bakalan suka.
gelap begini? Udah malam tah. Ya ampun, Panji tuh kemana sih? Piye toh? Waduh, kenapa nadanya nggak bisa diangkat gini sih? Mana cuacanya kayaknya mau hujan lagi. Alhamdulillah. Halo? Halo, Pi. Panji! Yo apa tuh kamu iki? Wes ditungguin sama aku dari tadi loh. Aku dari sore wes di taman nungguin kamu sampai jamuran kayak gini. Kamu itu di mana? Aku ikut nungguin kamu loh. Bawa kado lagi. Kamu nggak lupa kan kado dari Jakarta? Aku nggak bisa ke Jogja, Pi. Aku nggak bisa ngelanjutin hubungan kita. Maaf, kita harus putus. Panji! Halo? Halo? Panji! Panji! Apalah dayaku menghadapi semua ini bila sebenarnya aku tahu kau akan pergi. Air mataku tak dapat mengungkapkan lagi semua yang ada di dalam perasaanku, kebahagiaan dan kesedihan. Kenapa tuh Panji kok tega sama aku? Aku kan udah nungguin kamu, Ji. Dok. Dok. Ono apa, Ndok? Kok ngamalmu berantakan kayak gini? Cuma lagi pilek, Pak Le. Ndok, Pak Lemu ini merawat kamu dari kecil. Sejak ibumu meninggal, jadi kamu ndak bisa bohongi Pak Le. Ada apa? Barangkali Pak Le bisa membantu kamu. Sebenarnya Umi habis putus Pak Le sampai Panji. Loh, kok bisa begitu? Bukannya kalian berdua mau tunangan? Ya sudah, kamu wis sabar. Barangkali aja dia bukan yang terbaik buat kamu. Nggak bisa gitu, Pak Le. Aku itu dulu sampai Panji saling mencintai, Pak Le. Aku juga nggak ngerti kenapa Panji gitu cepat ngelupain aku. Aku mau nyelidikin sendiri. Aku mau ke Jakarta. Yo, hati-hati. Kebakaran! Orang tidur aja. Oh ya. Oh, piye toh? Orang udah ada api sama sekali juga. Tadi siapa sih yang bilang kamu ya? Hah? Kamu tahu yang teriak-teriak kebakaran? Lagian kamu tuh siapa sih?
Kok tiba-tiba duduk di sebelah aku aja? Mana gue tahu. Gue dapetin nomor ini. Jodoh kali gue sama lu. Jangan harap ya, Mas. Saya ini ke Jakarta dalam rangka mengejar cintanya saya. Hari gini ngejar cinta ke Jakarta. Jauh amat. Emangnya cowok lu ada di Jakarta ya? Terus dia ke sana nggak balik-balik, makanya lu nyamperin dia kan? Kenapa tuh kamu itu? Wah, tak genah. Lagian kalau tahu aku bakal duduk sebangku sama kamu, mendingan aku di Jogja aja. Nggak usah deh aku pakai perjalanan ke Jakarta. Udah telat kali, orang bisnis udah jalan. Hah? Ya ampun, busnya udah jalan. Berarti sebentar lagi aku bakal ketemu sama Panji dong. Enak juga ya kalau punya mobil sendiri. Mana mobilnya bagus lagi. Terima kasih ya kamu udah mau nganterin aku. Iya sayang. Bella, aku ingin melamar kamu. Kamu mau kan? Kamu yakin? Jangan-jangan kamu udah punya cewek lagi di Jogja. Ya enggak lah saya. Pacar aku itu cuma kamu. Aku udah jatuh cinta sejak ngeliat kamu pertama kali. Dan aku pengen milikin kamu seutuhnya. Kamu mau kan? Iya sayang. Terima kasih ya sayang. Cowok ini kok kayaknya mencurigakan sih? Gak baik ngeliatin orang tidur lagi. Terjadinya jatuh cinta loh. Nyampe. Nyampe juga aku di Jakarta. Woi, udah nyampe. Ya Allah. Ini udah nyampe di Jakarta? Aduh, aku ketiduran. Oh ya, hati-hati di Jakarta. Banyak penjahat. Mudah-mudahan aja cowok lu nggak lupa sama lu. Wah, sampai kosong iki busnya. Aduh. Ayo. Duh kan nyalain orang jalan piye tuh? Alah. Makanya kalau jalan yang benar dong. Aduh. Oh, barang-barangku. Nih, jaga baik-baik tas lu ya. Sampai ketemu lagi ya. Ih, aku mah nggak sudi ketemu sama kamu lagi. Repotin gitu bisanya.
Hei, Pak. Emang saya salah apa, Pak? Mau lari kemana lagi kamu? Kamu mencuri lagi kan? Pak, saya ke Jogja cuma liburan kok. Bohong! Beneran? Coba lihat tas kamu. Periksa aja. Jangan lari kamu. Isinya barang saya. Saya ke toilet, Pak. Toilet ya? Toilet. Pak, aduh. Saya harus ke toilet, Pak. Toilet, swear. Jangan coba-coba membohongin saya. Hah? Boleh nggak toilet? Kamu toilet. Dan Pak. Ikutin taksi di depan ya. Pak, iki bener kok, nggak salah ya? Ya wes, iki makasih ya. Oh, iya, saya mau ke apartemennya pacarku, Ya, namanya siapa? Panji. Oh, Panji. Ditunggu sebentar ya. Saya akan cek dulu sebentar ya. Oh ngono ya wes. Loh, Panji! 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 Gue bilang juga apa? Cowok kayak gitu dipercaya lagi. Aduh, goblok. Sia-siakan lo nemuin dia. Dasar cewek bodoh. Jauh-jauh dari Jogja hanya buat lihat pacar yang juga bodoh. Kasian deh lo. Kamu itu sama sekali nggak pernah mengenal arti kata cinta. Aku yakin kamu nggak pernah ngerasain hal itu. Makanya kamu bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Gitu ya? Kamu dari tadi tak perhatiin kok kayaknya ngebuntutin aku sih. Iya ya? Bukannya apa-apa. Tadi gue cuma mau mastiin lu kesasar nggak di sini. Terus tadi pas gue lihat lu nangis ya, gue jadi nggak tega lihat lu. Aku itu sama sekali nggak tahu kamu itu siapa. Lagian,
Aku baik-baik aja kok. Jadi nggak perlu belas kasihan dari kamu. Jakarta itu nggak seperti yang ada di bayangan lu. Jakarta itu kota besar. Nggak aman lagi buat cewek kampung kayak lu berkeliaran di tempat sepi kayak gini. Mau diperkosa apa? Aku rasa ya, Jakarta itu jadi nggak aman gara-gara orang kayak kamu itu. Seenaknya. Pokoknya, sekarang aku mau jalan. Pokoknya kamu kalau sampai ngebuntutin aku kayak tadi lagi, awas ya, tak teriak sekencang-kencangnya. Biar semua orang denger terus ngerubutin kamu digebukin. Syukurin. Oke. Gue janji nggak ngikutin lo. Tapi sekarang lo mau kemana? Ya nggak tahu, tapi bukan urusan kamu. Pokoknya aku mau pergi dulu. Wes ah. Jakarta, Purwokerto, Purworejo, Jogja. Selamat malam Pak saya mau beli tiket untuk pulang ke Jogja. Untuk satu orang masih ada enggak? Masih. Alhamdulillah. Ya wes, aku tak beli satu tempat duduknya ya. Piro Pak? 90.000. Iya. Bentar ya Pak. Jadi nggak, Pak? Iya Pak, iki saya lagi nyari dompet. Kok lali ya? Di mana ya dompetku tak taruh? Masa ya ketinggalan di bus? Jangan-jangan jatuh lagi. Dompet aku nggak ada di mana-mana. Hilang dong. Pak, sebentar dulu deh ya. Ya Allah, kenapa tuh nasibku mesti sial begini? Perasaan aku itu baru sebentar dia ada di Jakarta, tapi nasibku masih sial kayak begini. Ya Allah, piye nasibku? Butuh bantuan. Kowe pasti yang ngambil dompetku kan? Iya toh? Ngaku ayo. Jangan asal nuduh ya. Kalau emang gue yang nyopet dompet lu, ngapain gue ngikutin lu terus dari tadi? Mendingan gue kabur. Au! Sakit tau? Ayo ngaku. Kamu itu kan sama ini ngebuntutin aku toh? Iya kan? Kamu ikutin aku terus. Niatnya apa? Kalau nggak ngambil dompet aku. Ayo. Ya, karena gue kasihan sama lu. Cewek lu gue kayak lu di Jakarta sendirian lagi. Itu kan bahaya. Gue swear, gue berani sumpah, gue nggak bermaksud macem-macem sama lu. Lu lagi patah hati, lagi bingung. Gue tahu lagi mana perasaan lu. Biarpun kata lu, gue nggak tahu arti cinta. Aku bingung ngambil nasibku. Tapi aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku nggak tahu apa jadinya nasibku kalau terus di Jakarta. Aku maunya pulang ke Jogja. Ya udah, mendingan kita cari makan deh. Gue juga lapar dan gue tahu lu belum makan seharian. Ntar lu sakit. Lagian bis ke Jogja baru ada besok. Gue bukan cowok jahat, jadi lu nggak usah khawatir sama gue, oke?
Makan. Masa nggak lapar? Ya udah, lu jangan nangis lagi lah. Cuma kayak gitu mah banyak. Dipikirin terus. Lu mau apa? Titan! Pergi dari rumah selalu nggak pernah ngomong-ngomong. Kenapa sih? Lo ngapain sih? Kok kamu marah-marah ngono toh? Orang udah dibantuin juga. Dia tadi kan nampar kamu. Berarti ada niat jahat sama kamu. Ini mah kakak gua. Kakak! Ya udah, lu bantuin gua dong, bantuin. Tolong, tolong! Titan, saya, sebentar. Iki kamu mau bawa kemana sih Ini sebenarnya? rumah gue, masuk, ayo. Mas, taruh di sini. Bu, Ibu. Mas, terima kasih ya. Terima kasih yuk. Bu. Ya ampun, Titan. Kenapa kakak kamu? Tadi nggak sengaja kena timpuk sama orang. Ya ampun, Riza. Ini siapa? Saya Upik, Bu, dari Jogja. Iya. Titan itu memang anak yang baik. Dia memang suka menolong. Kalau ibu nggak ada dia, ibu nggak tahu harus bagaimana. Loh, kok gitu sih, Bu? Lo kan masih ada Kariza. Kenapa Kariza nggak ngebantuin untuk ibu cari nafkah? Dia itu pengangguran. Dia sedikit stres sejak istrinya meninggal. Hah? Kariza masih punya istri toh, Bu? Iya, sudah. Tapi istrinya meninggal waktu melahirkan anak mereka. Sekarang anaknya menderita kebocoran jantung. Dan itu membutuhkan banyak biaya. Untung saja Titan mau membantu biaya pengobatan keponakannya. Titan memang nggak pernah mikirin dirinya. Sekarang saja dia sedang bekerja keras untuk menikahkan adiknya, Manda. Harusnya kan dia duluan yang menikah. Tapi dia bilang, karena dia laki-laki, jadi nggak masalah. Ibu bersyukur sekali punya anak seperti dia. Nggak nyangka ya, ternyata cowok yang tak kira nyebelin itu ternyata hatinya baik. Maafin aku ya. Aduh, gara-gara aku nih, kakakmu jadi kayak begitu keadaannya. Gak apa-apa kok. Bentar lagi juga dia sadar. Emang dianya aja sih suka berlebihan. Setiap gua nggak pulang, dia pasti nyariin gua kemana-mana. Itu yang bikin dia sebel tadi waktu lihat gua. Soalnya gua pergi nggak pernah kasih kabar. Walah gitu toh. Ya jelas aja kamu yang salah berarti. Di mana-mana juga kalau pergi ya ngabarin. Kalau enggak kan orang rumah khawatir. Kayaknya lu nggak mungkin balik ke terminal malam-malam kan? Mendingan lu tidur di sini aja. Biar besok pagi gua anterin lu. Aku bener-bener nggak nyangka kalau bocah ini anak baik. Aku ngerepotin. Makasih ya. Gak apa-apa kok. Gue seneng bantu lo. Lo tidur di kamar gue aja.
Lah, terus kamu? Gue gampang lah, gue bisa tidur di sofa di mana kayak gampang. Pagi, Bu. Kamu kurang tidur ya? Enggak kok, Bu. Cuma emang semalam nggak tahu kenapa nggak bisa tidur aja. Oh ya, teman kamu mana? Masih di kamar kali, Bu. Kenapa? Sebenarnya Ibu senang lihat kamu bawa teman perempuan ke sini. Kamu kan nggak pernah kenalin teman perempuan kamu ke Ibu. Atau jangan-jangan dia pacar kamu ya? Enggak kok, Bu. Dia itu bukan pacar aku. Masa sih? Kelihatannya kamu baik banget sama dia. Atau jangan-jangan kamu yang suka sama dia? Enggak, Bu. Aku nggak sengaja ketemu sama dia. Dan dia juga mencintai orang lain. Tapi sayangnya cinta dia dikhianatin. Makasih aja sama dia. Lu udah bangun? Sebetulnya aku ikut buru-buru loh. Aku kan mesti cepet-cepet ke stasiun. Ntar aku ketinggalan, nggak pulang lagi. Oh iya, Bu. Sebelumnya saya mau pamit. Saya mau bilang terima kasih sama Ibu karena sudah baik sekali memperbolehkan saya bermalam di sini. Sama-sama, Nak. Jangan lupa, kalau ke Jakarta nanti mampir lagi ya. Makasih ya, Bu. Dan malu-malu ya, Mbak. Iya, Nda. Makasih ya. Aku tak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, yuk. Gua anterin ya. Bu. Makasih ya. Aku wes dibolehin untuk kenal sama keluargamu. Aku senang sekali. Habis mereka semua baik sih sama aku. Sama seperti kamu. Sama seperti gua. Kata lo gua laki-laki brengsek. Ya memang iya. Ya kamu memang laki-laki brengsek kok. Waktu aku pertama kali ketemu kamu sampai sekarang ya memang begitu. Tapi jujur aja, aku mengenal pribadi yang lain waktu melihat kamu di rumah. Kamu punya jiwa yang penolong. Kamu juga punya niatan yang baik sama keluarga kamu. Sampai-sampai mereka semua itu menumpukan hidupnya sama kamu loh. Aku diceritain sampai ibumu. Aku sampai ikutan prihatin, tahu semua problem yang menimpa keluarga kamu. Ya sebenarnya gua ada sesuatu yang bisa menyelesaikan semua masalah itu kok. Tapi
Tapi apa toh? Ya, nggak tau lah. Sesuatu itu ada di dekat gua, tapi gua nggak tahu gimana cara ngambilnya. Padahal itu sangat berarti buat gua. Apa ini yang kamu maksud? Loh, kok kamu tahu? Sebetulnya aku wes nyadarin kalung ini ada di tasku waktu tak buka tasku di taksi. Setelah tak pikir-pikir, mungkin itu alasan kamu kenapa kamu terus ngikutin aku. Tapi ya ndak tak langsung balikin, soalnya biar kamu ngebantuin aku. Mungkin barang ini miliknya kamu. Nih sekarang tak balikin karena aku udah tahu kalau kamu sangat membutuhkan kalung ini. Terima kasih, Bek. Aku sebetulnya mau ngomong jujur, boleh ya? Aku itu belum mau pulang ke Jogja saiki. Loh, kok bisa? Aku masih mau di Jakarta dulu. Karena niat awalku waktu aku berangkat dari Jogja, aku mau pulang dengan membawa cintaku. Dan aku belum mendapatkannya. Aku mau merebut cintaku lagi. Ya udah. Gua akan bantu lo. Karena lo dengan jagain kalung gua, sekarang giliran gua bantu lo ngejar cinta lo lagi. Ya ampun, aku pikir kamu malah marah karena wes jauh-jauh nganterin aku ke terminal. Akunya pelin-pelan terus nggak mau pulang. Ya enggak lah, nggak masalah. Kamu itu kenapa tuh? Kayaknya kita harus cepet pergi dari sini ya. Soalnya lu kan mau ngejar cinta lu lagi kan. Ntar terlambat, kesiangan. Yuk. Tunggu. Lu bener nih, siap. Kenapa nanya gitu toh? Iya. Kayaknya hatiku wes siap kok. Aku kan udah jauh-jauh datang dari Jogja buat menjemput cintanya aku di Jakarta. Bagus kalau gitu, yuk. Siap, Pak. Mau ketemu Ambek Panji? Pak Panji sedang ke puncak tuh, Mas. Yang saya dengar-dengar sih dia mau tunangan. Tunangan? Apa? Ya, di puncak persisnya di mana? Di Villa Mutiara. Terima kasih, Pak ya. Aduh, capek banget gua. Aku kesebel sama laki-laki. Kenapa toh mesti brengsek semua kayak begitu? Panji kok tega sih sama aku? Nih. Aku udah kuat. Aku rasanya kok malu banget. Ya udah. Lu sabar ya. Masih banyak laki-laki yang jauh lebih baik dari dia kok. Enggak, Mo. Aku tuh cuma cintanya sama Panji. Dan aku akan tetap cinta sama Panji, nggak mau yang lain. Tapi aku lara nih, hatinya sakit. Panji juga cinta kok sama aku. Aku nggak ngerti kenapa dia berubah terus tiba-tiba mau menikah. Kalau lu nangis terus-menerus, itu nggak akan nyelesain masalah lu. Iya, tapi aku mau cinta aku balik lagi. Kalau lu masih cinta sama dia, gua akan bantu lu kejar cinta lu sekarang. Kamu
iki serius. Iya. Kita kejar dia ke puncak. Gimana? Puncak di mana aja aku nggak tahu kok. Nah, nggak usah khawatir, kan ada gua. Yuk. Kamu mau nganterin? Makasih ya. Ya udah. Sekarang lu jangan nangis ya. Yuk kita jalan yuk. Ini dompetku tuh. Tapi kok udah disampean? Ayo. Jangan-jangan waktu itu gak hilang ya? Iyo, kamu yang ngambil. Ya ampun. Tegas ya kan ini. Sampai gak bisa pulang loh. Sampai nyariin sampai sedih. Ya, ngambil buat selamatin. Paling nggak kan kalau nggak ada dompet, lu nggak bisa pulang. Ini bocah kok bener-bener gendeng ya? Udah ngerti deh. Orang gak bisa pulang malah seneng. Malah ketawa-tawa. Apa tuh maksudnya? Apa tuh maksudnya? Oh. Kasar banget. Berarti sekarang aku bisa pulang. Abis ini aku bisa pulang ke Jogja atau ngombe Pak Leku lagi ya, Mbak Butle. Lu seneng kan bisa pulang? Awas ya ngambil lagi. Tak simpan baik-baik sekarang. Tunggu. Kamu siapa? Kamu udah berani nampar tunangan saya? Aku ini calonnya. Aku ini tunangannya Panji. Tahu? Apa? Kamu jangan asal ya. Jangan ngaku. Aku tahu Panji. Dan dia nggak mungkin mau tunangan sama cewek kampungan kayak kamu. Sayang, emang kamu kenal sama dia? Aku nggak kenal sama dia. Sayang, kamu ngapain sih? Yuk, cabut. Gue tau gimana sakit hati lo sekarang. Bener nggak pernah aku bayangin. Aku ke Jakarta jauh-jauh buat dengerin dia ngomong kayak gitu. Kamu mesti tahu. Hubungan aku dulu sama dia tuh bener-bener indah. Bener-bener romantis. Tapi aku nggak nyangka kalau akhirnya harus menyakitkan kayak gini. Gue tahu gimana sakit hati lo.
Dan lu tahu yang harus lu perbuat sekarang adalah lu harus balas perbuatan dia sama lu. Maksudnya apa, Kak? Lu harus buat dia nyesel karena dia ninggalin lu. Aku nggak ngerti. Pokoknya lu ikutin gua aja. Gua punya rencana. Gimana? Lu mau kan? Ya udah. Sekarang mendingan kita makan yuk. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Bisa, Mbak. Gue lagi nyari baju buat cewek yang bagus dan menarik. Ada nggak, Mbak? Buat pacarnya ya, Mas? Gaun yang ini bagus, gimana, Mas? Menurut Mbak gimana? Bagus buat kulit putih. Ya udah, kalau gitu gue ambil. Oke, saya ambil notanya dulu ya. Mbak, boleh pakai kartu kredit, Pak? Boleh. Ini kartunya. Makasih ya, Pak Arif. Makasih, Mbak Wanda. Halo. Rencana pertama udah berhasil. Sekarang tinggal rencana berikutnya. Oke, yuk. Wah, bukan. Kirana, dia cucuku. Kirana? Kirana? Sayang, bentar. Kenapa? Aku mau ke toilet dulu bentar ya. Kamu langsung aja ke sana, oke? Oke, duluan ya. Permisi, kakek. Manggil aku. Iya. Kamu, Nak. Kamu itu cucuku. Aku cucunya kakek. Kayaknya kakek salah orang deh. Nggak mungkin. Kamu ini benar-benar cucuku. Cucu yang aku cari-cari selama ini. Oh, gitu ya. Tapi kok aku nggak pernah ketemu kakek sih sebelumnya? Nah, kamu ini cucuku. Aku sudah lama sekali mencari kamu. Aku mau balik kamu ke rumah. Ya, aku senang sekali menemukan kamu di sini. Ayo, kita balik. Waduh, Kek. Ayo. Yang kakek cari bukan saya. Maaf, Kek, saya harus pergi. Maaf. Bapak kenal sama cewek tadi? Iya. Dia itu cucu saya. Cucu yang sudah lama saya cari-cari. Tapi dia nggak kenal dengan saya. Dia nggak mau tinggal dengan saya. Kamu kenal dia? Oh iya, saya kenal sekali sama dia. Kalau gitu, kalau kamu ada waktu, saya minta tolong sama kamu ya. Bentar. Ini saya ada kartu nama. Tolong nanti kasih tahu sama dia suruh ke alamat saya. Suruh dia cepat balik ke rumah saya. Makasih nih atas bantuannya. Aduh, aku kok risih banget ya. Kayaknya aku tidak pantas deh pakai baju ini. Enggak, kamu pantas. Kamu cantik kayak Putri.
sekarang. Tapi bajunya iki bagus banget sih memang. Pasti harganya mahal ya. Kamu dapat duit dari mana? Ya kebetulan gue masih ada sisa uang dikit. Udahlah, lu nggak usah khawatir soal itu. Yang penting sekarang gue mau bantu lu supaya lu bisa kasih pelajaran dan penyesalan buat cowok lu tuh, oke? Makasih ya, kamu udah begitu baik sama aku sampai segininya. Gak apa-apa. Yang penting sekarang, lu harus rubah cara ngomong lu. Penting itu. Apa maneh toh? Kayaknya kalau yang satu itu rada repot deh. Soalnya kan aku ini memang dari kecil di Jogja. Jadi ya kebiasaan ngomongnya seperti ini ki. Bisa. Lu pasti bisa. Ya udah, lu ikutin gua aja. Oke? Wah. Oh my, gede banget. Upi. Bukan. Itu Kirana. Oh. Habis dia mirip banget sama Upi. Iya, mukanya memang mirip sekali. Upik itu cucu saya. Saya sudah lama sekali kehilangan dia. Jadi Anda benar-benar kakeknya? Ya iya dong. Upik itu cucu saya satu-satunya. Sudah lama sekali saya mencari dia. Kamu tahu tentang dia? Ternyata Upi itu anaknya orang kaya. Kalau aku menikah sama Upi, hidup aku pasti terjamin. Aku nggak nyangka kalau ternyata Upi itu anaknya orang kaya. Kalau aku balik lagi dan menikah sama Upi, hidup aku pasti makmur. Untung aja aku baru tunangan doang sama Bella. Terima kasih, Kek, karena mau bantu saya. Saya harap uang ini cukup buat bayar sewa tempat ini. Alah, nggak usah lah. Saya senang kok ikut gabung dalam permainan ini. Kebetulan waktu muda dulu, saya ini aktor loh. Tapi kan... Sudahlah. Saya kan kenal kamu. Kamu itu kan dulu mantan supir saya. Masa saya mesti terima uang dari kamu sih? Sudah, ambil saja uang itu, ya. Kalau gitu, saya terima kasih banyak. Ini semua memang bagian dari rencana saya, tapi belum selesai. Terima kasih ya, Kek. Pik. Tunggu dulu. Ada apa? Ada yang kurang? Ada yang salah? Enggak. Lu cantik. Tapi masih ada yang kurang. Sekarang lu kejamkan mata dulu ya. Ayo. Merem. Jam gua. Dan buka ya. Sekarang lu boleh buka mata lu. Loh, tapi ini kan kalung kamu. Yap. Tapi kalung itu lebih cantik
kalau dipakai sama kamu. Aku minta maaf ya. Aku lupa diri, habis aku kesenangan karena kalung ini bagus banget dan aku selalu bisa makainya. Terima kasih ya. Gak apa-apa. Kamu bisa. Hai. Hai. Iya. Silakan duduk. Kamu tambah cantik. Terima kasih. Aku minta maaf ya. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Gak ada yang salah kok. Sekarang ini kan kamu sudah menemukan jalan hidup kamu sendiri. Begitu juga dengan aku. Sekarang, aku juga sudah merasa lebih bahagia. Aku udah salah besar sama kamu. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Sudahlah, ada baiknya kita nggak usah ngomongin masa lalu. Lagian, kedatangan aku ke sini kan justru mau memberikan kamu selamat. Gimana? Jadi kapan pernikahan kamu akan dilaksanakan? Pelayan. Senang apa? Kamu mau makan apa? Terserah. Saya mau menu spesial hari ini. Ada lagi? Udah itu aja. Makasih. Nah, sekarang kamu jawab. Tadi kamu belum jawab pertanyaan aku, kan? Sepertinya aku udah salah ngambil keputusan. Aku baru sadar kalau ternyata aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Apa maksud kamu? Kamu itu kan sudah bertunangan. Masih Kak. Selamat menikmati. Aku akan batalin pertunangan itu. Aku akan putusin dia. Aku lebih memilih kamu. Aku izin ke toilet dulu ya sebentar. Jangan lama-lama ya.
Aku gak boleh berugi kayak gini. Panji mau balik sama aku. Panji nyatain cinta lagi sama aku. Aku gak boleh lama-lama untuk balik lagi sama Panji. Aku kenapa jadi ingat sama Tita? Gimana? Kamu mau kan menerima cintaku lagi? Sepertinya saya nggak bisa jawab sekarang sebelum kamu benar-benar memutuskan hubungan pertunangan kamu. Pi, tolong jangan tinggalin aku. Aku benar-benar gak mau kehilangan kamu. Aku sayang sama kamu. Kalung kamu bagus. Terima kasih ya. Ya ampun, maafin saya ya, saya datangnya terlambat. Kamu kenapa sih? Kok ngeliatin saya seperti itu? Jangan-jangan ada yang salah ya sama saya? Apa? Saya kenapa? Oh, enggak ada apa-apa. Cuman kok kayaknya kamu beda sama yang kayak tadi malam. Oh, Ya udahlah, lupain aja. Aku udah membatalkan pertunangan aku sama Bella. oh ya? Ada apa? Kenapa? Karena aku masih cinta sama kamu. Kenapa? Bukannya kamu juga masih cinta sama aku? Sepertinya saya salah mencintai laki-laki. Maksud kamu? Panji, saya rasa saya udah salah menilai kamu. Kamu selama ini nggak pernah mencintai saya, kan? Saya tahu yang kamu incar cuma uang dan harta. Kamu nggak pernah mencintai saya seperti saya mencintai kamu. Kamu ingin memiliki saya hanya karena saya adalah anak semata wayang dan cucu tunggal, kan? Dan saya memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya. Kamu nggak pernah mencintai aku sebagai Upik. Kamu tuh sama aja sama cowok-cowok lain yang suka memanfaatkan perempuan. Kamu itu cowok matre. Upi, kamu salah sangka, Upi. Aku bukan tipe cowok yang seperti itu. Kamu kan tahu aku. Kita udah berhubungan cukup lama, kan? Itu dia. Mungkin aku mengenal kamu cukup lama. Tapi aku sama sekali nggak bisa mengenal hati kamu. Karena kamu selama ini nggak pacaran pakai hati dan cinta kamu. Karena selama ini cinta kamu nggak buat aku.
kamu cuma mikirin keuntungan buat diri kamu sendiri. Bi! Bi, dengerin aku. Cukup! Aku ini udah perempuan yang cukup bodoh untuk mengejar cintanya yang nyata. Kamu bayangin, dari Jogja sampai Jakarta. Bi! Alvin, Kak. Alvin. Alvin kenapa? Dek, Alvin kenapa? Hah? Alvin, udah jangan nangis, sayang. Alvin. Kak, Iya. Alvin kenapa? Nggak tahu nih, Tan. Nih. Kayaknya Alvin mesti cepat dioperasi, Tan. Kalau gitu cepat bawa dia ke rumah sakit. Sekarang juga. Tapi kita nggak punya uangnya, Titan. Bu, nggak usah khawatir soal itu. Nyawa Alvin lebih penting. Kak, ayo sekarang. Iya. Bu, jaga rumah ya, Bu ya. Alvin. Sus, tolong keponakan saya. Dia kritis. Maaf Bapak, tapi sebelum pasien masuk, Bapak harus bayar uang muka dulu. Suster, tolong suster. Anak saya ini sekarat, suster. Apa itu nggak bisa dibicarain nanti aja? Maaf Bapak, tapi ini udah peraturan dari rumah sakit. Peraturan apaan begitu? Sampai ada orang yang mati dulu? Kakak, udah. Tenang. Gua ada uang kok. Sus, kartu kredit mau nggak kita? Ya. Sabar, nak ya. Sabar. Lewat sini Pak. Suster, tolong diangkat. Iya. Assalamualaikum. Titan. Titan. Amanda. Ibu. Amanda, ada apa? Alvin. Alvin? Apa yang terjadi sama Alvin? Alvin kenapa? Alvin kenapa, Bu? Alvin harus dioperasi, Nak. Sekarang dia ada di rumah sakit. Aman ya, Ibu. Kalau gitu ayo kita ke rumah sakit sekarang. Anterin saya ya. Ayo, Bu. Kita ke rumah sakit. Sal, gimana operasinya, Sal? Lancar? Iya, Bu. Untung aja ada Titan, Bu. Kalau nggak, aku ini pasti jadi orang paling menyesal di dunia, Bu. Karena aku ini miskin nggak punya duit, Bu. Udah, Kak. Nggak usah ngomong kayak gitu. Gue kan udah janji. Gue akan bantu biaya operasi Alvin. Makasih ya, Tan ya. Permisi, suster. Iya, ini bisa saya bantu. Suster, saya mau menanyakan, apakah ada orang barusan menggunakan kartu kredit atas nama Arif Budi Rohman untuk membayar biaya rumah sakit? Iya, benar. Ada apa ya, Pak? Saya mau tanya, orangnya di mana sekarang, suster? Di ruang operasi, Pak. Di sebelah situ. Ya? Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Syukurlah, anak Bapak berhasil kami selamatkan. Tapi memang kondisinya masih belum stabil. Jadi masih harus menginap di rumah sakit ini sampai sembuh benar. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok ya. Sama-sama, Pak.
Baik, saya tinggal dulu. Terima kasih, Dok. Mari. Ya udah, Sal. Kamu kan belum makan. Ibu cariin kamu makanan dulu ya. Iya, ya, Bu. Makasih, Bu. Upi, di sini dulu ya, Nak. Yuk. Bukannya tadi lu mau ke stasiun? Apaan sih kok tiba-tiba? Gua antar lu sekarang ya. Yuk. Kak, gua antar dia ke stasiun ya. Ya udah. Hati-hati ya, Tan ya. Maafin saya ya. Seandainya aja saya bisa ngebantuin kamu dan keluarga kamu untuk bisa keluar dari semua kesulitan ini. Sorry tadi gue bilang gue mau antar lo ke terminal. Soalnya tadi gue mau nanya cerita lo. Gimana hubungan lo sama Panji? Jadi lanjut. Lo ditolak lagi ya? Bener-bener ya tuh orang. So ganteng banget sih. Tapi biarin. Emang bego dia. Ntar juga dia nyesel. Enggak kok. Enggak kayak gitu. Malahan tadi Panji melamar saya. Tapi saya yang enggak nerima cintanya Panji. Lu yang nolak Panji? Yang bener nih. Bukannya dia cinta sejati lo. Lu udah gak cinta lagi sama dia? Saya yang bodoh. Saya yang salah kenapa bisa mencintai orang seperti Panji. Orang dia ndak mencintai saya dengan tulus kok. Emang iya sih. Bagus lah. Ntar gue doain lo dapat cowok yang lebih baik lagi. Ya wes lah kalau kayak begitu. Biar aku tak balik ke Jogja aja. Loh, kok cepet banget? Ntar aja lagi. Aku nggak bisa lama-lama di Jakarta. Aku takut. Takut apaan? Enggak. Bukan apa-apa kok. Pokoknya kamu juga tak doain semoga dapat perempuan yang pas buat kamu. Ya, gue nggak tahu lah. Mungkin gue cinta sama dia. Tapi kayaknya dia nggak cinta sama gue. Oh ya, Pik. Sebelum lu balik ke Jogja, gue boleh nggak minta tolong sama lu? Oh, ya boleh dong. Kamu itu kan udah banyak sekali bantuin saya. Sedangkan saya sepertinya belum membantu apa-apa untuk kamu. Sebenarnya gue nggak enak ngomong sama lu. Tapi gue butuh uang buat biaya operasi dan perawatan Alvin. Gue juga butuh uang buat biaya pernikahan adik gue. Lu mau nggak bantu gue jualin kalung ini? Kamu serius? Beneran mau menjual kalung itu? Yap. Gue butuh uang. Ya sudah kalau begitu. Biar nanti saya bantuin untuk menjual kalung itu ya. Kasih ya. Iya Pak, saya mau menjual kalung emas putih berlian ini di toko ini, bisa ya? Ada suratnya, Mbak? Gak ada. Memangnya kenapa? Kalau nggak ada surat-suratnya, nggak bisa ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Ya, Pak. Orangnya ada di sini, Pak.
Ya. Ya. Bisa tunggu sebentar, Mbak? Oh, ya udah nggak apa-apa. Permisi, Mbak. Mbak harus ikut dengan saya sekarang. Apa-apaan ini? Loh, Ini Pak, barangnya Pak. Terima kasih, Mas, atas bantuannya. Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Jadi kamu nggak tahu asal sumber kalung ini berada? waduh. Kalau masalah itu, saya kurang tahu juga ya. Yang jelas, kalung itu punya teman saya, Titan. Dan dia sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan dan operasi keponakannya, juga menikahkan adiknya. Makanya saya membantu dia untuk menjual kalung itu. Apa? Kamu membantu menjual kalung ini? Kamu nggak tahu kalau dia telah mencuri kalung ini dari sebuah museum. Hah? Mencuri? Ya. Dia telah berhasil mencuri kalung ini dari sebuah museum di Jogja. Saya berusaha untuk mengejar dia, tapi dia berusaha untuk kabur. Dan dia telah berhasil mengelabui saya. Tapi saya sengaja membiarkan dia untuk mencuri kartu kredit saya. Dari situ saya bisa mengikuti dia belanja baju di mall, dia menginap di sebuah hotel di Puncak, dan dia membayar uang muka rumah sakit dengan kartu kredit saya. Kok lama banget ya? Gimana? Kok lama banget? Mereka percaya kan? Titan, kalung itu palsu. Jadi mereka bilang kalung itu sama sekali nggak ada harganya. Apa? Palsu? Gak mungkin. Mereka tuh pasti salah. Itu nggak mungkin palsu. Mereka salah. Mereka salah. Itu kalung nggak palsu. Mana? Sebentar. Kamu nggak perlu ke sana. Kamu nggak bisa maksa mereka. Gua harus dapat duit. Gua butuh uang itu buat biaya operasi keponakan gua. Lo ngerti nggak sih? Gua udah janji sama mereka. Gua harus dapat duit. Gue gak mau kehilangan orang yang gue cintai. Gue udah kecewain mereka. Halo Pak Le. Pak Le, gimana? Udah ada kabar belum? Rumah orang tua aku yang di kampung, udah ada yang mau beli belum? Alhamdulillah, Dok. Wis laku. Baru Pak Le pasang. Ono sing tuku. Dibayar cash, Dok. Alhamdulillah. Syukur deh Pak Le kalau kayak gitu. Pak Le, kalau gitu bisa tolong ditransfer sekarang ke rekening aku. Semuanya, Dok. Iya Pak Le, semuanya ya. Soalnya aku di Jakarta ada perlu. Ya. Nanti Pak Le transfer. Suwun ya Pak Le. Iya. Gimana? Lu jadi balik? Iya, saya harus tetap balik ke Jogja. Sebenarnya gue senang ada lu di sini. Tapi jelas gue nggak bisa maksa lu. Mudah-mudahan aja kita bisa ketemu lagi ya.
Iya. Em, aku tak ambil tas dulu ya. Kamu tunggu di sini. Habis itu kamu anterin saya berangkat. Sebentar, sebelum kita ke terminal, kita ke ATM dulu ya. Mau ngapain? Udah, pokoknya kamu tunjukin aku jalan menuju ATM, ya? Yaudah yuk. Ayo. Gimana? Aku ada sesuatu buat kamu. Apaan? Ini. Ini apaan? Itu toko emas itu salah. Mereka meralat semuanya. Kalau itu ternyata asli. Tadi mereka kirim uangnya ke rekening aku. Toko emas yang sama? Serius? Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sekarang gue bisa lunasin biaya operasi ponakan gue sama pernikahan adik gue. Terima kasih ya. Oh iya. Jangan lupa loh, aku mau balik ke Jogja. Kita jadi ke terminal ya. Soalnya biar nggak terlambat. Yaudah yuk. Hati-hati ya, Pik. Gue yakin lu sekarang pasti udah gak parno lagi nangis. Dan udah gak ada yang gangguin lu lagi dan bikin lu sebel. Pokoknya pasti perjalanan lu bakalan nyaman. Segitunya kamu bisa ngejaminin perjalanan saya ya. Saya juga pengen bilang terima kasih banyak ya. Terutama buat kamu. Karena selama saya di Jakarta, kamu adalah orang yang banyak sekali ngajarin saya tentang arti hidup dan juga cinta. Jangan lupa juga ya, salam buat keluarga kamu. Gue sampein ya, salam buat keluarga gue. Hati-hati ya. Semoga kita ketemu lagi. Udahlah, Pak. Kenapa sih nggak bisa biarin saya? Jangan tangkap saya, Pak. Kamu nggak perlu kabur. Saya tidak akan menangkap kamu. Tapi, kenapa kalung ini bisa ada di Bapak? Bukannya udah... Kamu sudah jual. Kamu suruh gadis Jogja itu untuk menjualnya. Jadi Bapak udah tahu semuanya? Ya. Dia sudah beritahu kepada saya semuanya. Terus dari mana dia dapat duitnya? Dia mendapatkan uang semuanya ini dari hasil menjual rumah orang tuanya. Dia menjual rumah orang tuanya semua itu demi kamu. Sekarang, kamu kejar dia. Dia sangat mencintai kamu. Dia sangat menyayangi kamu. Sekarang, kamu kejar dia. Kejarlah. Makasih, Pak. Makasih ya.
Selamat datang Jogja. Kamu jangan pergi ya. Karena aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Ampun yang hingga dalam